terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Erin, Evelia, ada. Kia, nggak ada. Oh, kenapa sakit? Iya, sakit ya. Oke, Ibu sudah absen. Kita akan memasuki pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang pernikahan Islam. Nah, sebelum memasuki materi pada siang hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi pada minggu kemarin, yaitu tentang peradilan agama. Iya, baik. Coba diingat-ingat kembali. Kemarin itu kita belajar tentang peradilan agama, itu pengertiannya itu apa? Peradilan agama adalah lembaga pemerintahan negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara. Oke, baik. Masih ingat ya, Mbak Erin ya? Yeah. Terus kan di dalam peradilan Islam itu ada beberapa kayak seperti anggota atau apa intinya itu yang ada di bagian peradilan agama itu. Yang pertama itu ada hakim. Terus yang kedua itu ada saksi ya, saksi. Terus ada penggugat dan ada tergugat. Coba jelaskan Mbak Erin, apa yang dimaksud dengan hakim? Orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan. Oke, baik, betul sekali ya. Berarti masih ingat ya pelajaran pada minggu kemarin ya. Oke, setelah paham, Ibu akan langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pernikahan Islam. Nah, sebelum ini kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertiannya pernikahan itu seperti apa. Terus dasar hukum pernikahan, lalu syarat hukum pernikahan Islam, dan yang terakhir itu wanita yang haram dinikahi. Oke, paham? Paham. Oke. Selanjutnya Ibu akan manfaat dari belajar ini. Manfaat kita mempelajari pernikahan Islam itu diantaranya sebagai bekal nantinya ketika kita sudah mampu, ketika sudah siap untuk menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, maka kita sudah mengetahui apa saja sih hakikat yang sebenarnya pernikahan itu apa, terus syarat dan rukunnya itu seperti apa, terus ketentuannya itu apa saja gitu. Intinya itu seperti itu. Namun perlu kita garis bawahi bahwa sebuah pernikahan itu sebuah sebuah kegiatan yang sakral gitu. Jadi harus dilakukan, harus dipikirkan secara matang-matang. Nah, oke, yang pertama yaitu tentang hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan itu adalah suatu akad yang dilaksanakan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Nah, di sini hak dan kewajiban bersama itu maksudnya seperti apa? Berarti ketika kita sudah melaksanakan akad, misalnya seorang laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad pernikahan, nah itu berarti hak dan kewajibannya itu sudah menjadi satu. Hak istrinya itu apa, hak suaminya itu apa, dan sehingga menjadi satu kesatuan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Iya. Pengertian yang lain juga ada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara syariat Islam guna untuk menempuh hidup berkeluarga sehingga memperoleh keturunan. Dan di sini juga tujuannya itu untuk memperoleh keturunan, di mana setelah kita melakukan pernikahan itu untuk memunculkan bibit-bibit sebagai generasi yang lebih baik lagi. Oke, sampai sini paham Mbak Erin? Sepaham. Oke, baik. Lalu kita memasuki hukum pernikahan Islam. Hukum pernikahan Islam itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 3, yang dimana itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum ta'dilu fawahidah. Nah, di sini itu sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak mampu berlaku adil kepada hak-hak wanita yatim, maka nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Nah, kemudian fa in khiftum ta'dilu fawahidah, dan apabila kamu tidak mampu berbuat adil kepada wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4 tadi, maka kawinilah seorang saja. Berarti apabila kita tidak mampu menikahi 3 wanita atau 4 wanita, maka nikahilah 1 wanita saja. Oke, baik. Misalnya ada pertanyaan, kan Rasulullah juga menerapkan hal itu gitu. Tapi kan yakin bahwa Rasulullah itu mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, karena manusia itu saya jamin tidak bisa berlaku adil dalam segi apapun gitu ya. Walaupun ada pedomannya, ada penirunya yaitu baginda Rasulullah, maka kalau dalam hal keadilan saya yakin manusia itu tidak bisa berbuat adil. Oke, baik. Langsung saja, ada jumhur ulama juga berpendapat bahwa ada hukum pernikahan, yaitu yang pertama itu ada sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu berlaku bagi orang yang sudah mampu menafkahi keluarganya, terus sudah siap dari segi rohani dan jasmani, tapi beliau tidak khawatir akan terjadinya sebuah perzinahan, maka itu disunahkan untuk melaksanakan pernikahan. Terus hukum pernikahan yang kedua itu mubah. Mubah itu apa, Mbak Erin? Boleh. Oke. Mubah di sini itu berlaku bagi orang yang tidak ada alasan yang mewajibkan sebuah pernikahan. Berarti apabila pernikahan itu tidak ada alasannya, tidak ada yang mendesak, maka itu diperbolehkan. Lalu yang ketiga itu ada, yang pertama itu apa tadi? Sunnah. Yang kedua mubah. Yang ketiga itu wajib. Nah, wajib di sini berlaku bagi orang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan bagi jasmani dan rohaninya, dan siap untuk menafkahi keluarganya, dan dia khawatir apabila akan terjadi sebuah perzinahan, maka itu wajib menikah. Lalu yang keempat itu ada makruh. Dan yang terakhir itu ada haram. Nah, makruh di sini orang tersebut sudah mampu, sudah siap dari segi jasmani dan rohani, namun belum mampu untuk menafkahi keluarganya, berarti dia itu makruh. Lalu yang terakhir itu ada haram. Haram di sini apabila seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita, namun dengan tujuan untuk menyiksa, menyakiti, menganiaya dan lain sebagainya, itu maka diharamkan untuk menikah, gitu ya. Oke, Mbak Erin paham sampai sini? Paham. Kalau sudah paham, dilanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun nikah. Syarat itu ada 5. Yang pertama itu ada calon istri, calon suami. Terus yang ketiga itu ada 2 orang saksi. Yang keempat wali, dan yang kelima yaitu ada ijab kabul. Nah, di sini ada calon istri dan calon suami. Syaratnya itu apa sih? Dia beragama Islam. Karena kan kita materinya pernikahan Islam ya. Jadi otomatis keduanya ini harus beragama Islam. Lalu yang kedua itu tidak sedang dalam menjalankan haji. Lalu 2 orang wali, 2 orang saksi, maaf. 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini syaratnya itu harus mendengarkan dan melihat secara langsung prosesi akad nikah.
Lalu yang keempat yaitu ada wali, di mana syarat wali di sini yaitu syarat itu yang pertama itu laki-laki, harus laki-laki. Terus yang kedua itu harus beragama Islam. Yang ketiga itu merdeka, berakal dan sudah balik. Oke. Yang terakhir itu ada ijab kabul, yaitu melaksanakan prosesi ijab kabul dengan ada kalimat sebuah pernikahan. Nah, setelah ini ibu akan memberi tugas ya, lalu diskusi kelompok. Coba nanti carikan tentang wanita yang haram dinikahi. Nah, itu apa saja? Ada berapa? Nah, ini buat tugas kelompok yang diskusi. Ibu akan beri waktu nanti setelah selesai, ibu akan memanggil satu orang untuk maju ke depannya. Coba diskusi terlebih dahulu. Ibu tunggu sampai 2 menit ya. Oke, sudah dari? Sudah. Kalau sudah, coba dipresentasikan di depan. Sebab haram dinikahi untuk selama-lamanya dibagi menjadi 3, karena nasab, karena susuan, karena li'an. Sebab haram dinikahi sementara, pertalian nikah, khalaq batin kubro, berpoligami lebih dari 4. Oke, baik. Betul sekali ya. Oke. Betul sekali apa yang disebutkan Mbak Eri. Wanita yang haram dinikahi itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada sebab karena dinikahi sementara, dan juga yang kedua itu selama-lamanya. Kita akan bahas yang pertama dulu. Sementara dulu aja ya. Sebab dinikahi karena sementara. Sebab dinikahi untuk sementara. Sebab dinikahi sementara. Nah, di sini itu yang pertama itu karena ada sebuah pertalian pernikahan. Nah, sebuah pertalian pernikahan di sini itu berarti apabila wanita itu masih dalam ikatan pernikahan atau misalnya sedang melakukan masa idah, itu tidak boleh dinikahi gitu. Namun apabila sudah selesai masa idah, sudah tidak menjadi suami orang lain atau tidak mempunyai siapa-siapa, itu maka sudah boleh dinikahi. Itu maksudnya sementara itu seperti itu. Yang kedua tadi pemberi karena khalaq talak. Ya, karena talak bain kubro. Maksudnya talak bain kubro itu apabila seorang laki-laki yang sudah menalak istrinya, mantan istrinya, itu tidak boleh dinikahi, kecuali apabila si mantan istrinya itu sudah menikah dengan orang lain lalu bercerai, dan itu suaminya, mantan suami itu boleh menikah lagi gitu. Terus yang terakhir itu tadi apa? Tidak boleh berpoligami lebih dari 4. Nah, karena itu merupakan yang berlebihan gitu ya, dan tidak boleh karena sudah dijelaskan tadi awal bahwa manusia tidak bisa berlaku adil. Terus yang selama-lamanya itu yang pertama itu tadi ada apa? Nasab. Karena nasab. Karena nasab itu berarti turunan gitu ya. Nasab itu turunan. Misalnya ibu itu tidak boleh dinikahi ya. Terus yang kedua itu ada nenek secara mutlak dan jalur ke atasnya, berarti itu sudah jelas tidak boleh untuk dinikahi. Lalu yang kedua tadi susuan. Karena susuan. Nah, karena susuan ini berarti wanita yang tidak diboleh nikahi karena susuan untuk selama-lamanya, berarti anak perempuan itu tidak boleh dinikahi. Terus bibi dari jalur ayahnya, bibi dari jalur istrinya, itu tidak boleh untuk dididik istrinya, ibunya maksudnya, itu tidak boleh. Terus yang ketiga li'an. Oh iya, karena sebab li'an. Mbak Erin tahu li'an itu apa? Tidak deh. Li'an itu adalah sebuah persaksian antara suami itu sudah, mereka itu berkata, suami itu berkata bahwa saya bersaksi demi Allah bahwa istri saya sudah melakukan zina gitu. Maka itu tidak boleh untuk dinikahi selama-lamanya. Dan di sini ada hadis Rasulullah yang berbunyi apabila seorang suami istri sudah melakukan li'an, nah itu tidak boleh apa ya? Tapi itu tidak boleh untuk melaksanakan sebuah pernikahan untuk selama-lamanya. Itu hadis riwayat Abu Dawud.
Eh, Mbak Erin sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah, kita simpulkan materi pada siang hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini berarti intinya itu pernikahan yaitu sebuah akad yang dilaksanakan suami istri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban untuk bersama. Berarti kayak semua kadang kan ada pernikahan itu bikin artinya itu rame-rame, terus resepsinya mengundang banyak orang gitu ya. Tapi pada hakikatnya itu seperti itu, hak dan kewajibannya itu sudah milik bersama ketika sedang melakukan sebuah pernikahan. Terus ada syarat-syaratnya tadi, syarat dan ketentuannya itu apa saja Mbak Erin? Ada Islam, tidak ada wali, ada calon istri, calon suami. Nah, dan yang terakhir itu tadi ada wanita yang haram dinikahi, sebab untuk selama-lamanya yaitu ada karena nasab, terus karena li'an, dan karena susuan. Terus yang sementara itu tadi apa Mbak Erin? sementara pertalian nikah, Ya, kholak bain kubro, ya, berpoligami. ya, baik. Kalau sudah paham, Ibu cukupkan ya pada materi siang hari ini. Lalu materi yang berikutnya yaitu kita akan belajar tentang warisan hukum Islam. Nah, mohon untuk dipelajari ya Bu ya, agar besok bisa berdiskusinya itu lebih lancar lagi. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini dicukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.